Hai guys, balik lagi bersama gue Dims di Dims. Jadi hari ini hari pilkada. Gini deh jalanan tuh. Enak banget kan dilihatnya kalau gini jalanan hari Rabu. Ya gak? Jadi hari ini apa sih mau gue bahas? Hari ini gue bakal bahas modif ringan untuk harian. Ya modif untuk menaikkan tenaga, tapi nggak mengorbankan efisiensi dan mengorbankan apapun sih kalau gue bilang. Ya seperti teman-teman tahu, manusia emang nggak ada habisnya. Udah motor sekarang tuh tenaganya udah gede-gede tapi masih aja mau dinaikin tenaganya, entah karena ego masing-masing gitulah, atau pengen lebih cepat di jalanan gitulah, nggak tahu kenapa. Mungkin jalanannya kosong terus pas dia riding, bisa jadi. Lanjut, modifikasi apa aja sih yang udah dilakuin sama gue? Sebenarnya sih nggak banyak, dan tapi works juga. Modifikasi apa di bagian engine yang gue udah aplikasiin? Yang pertama adalah filter udara. Nah, filter udara ini kan gue juga udah review tentang pemakaian filter udara di sini. Nah, kalau teman-teman mau lihat videonya itu gue kasih quick links-nya. Nah, habis itu ada busi iridium. Nah, ini juga udah pernah gue review di sini videonya, bisa teman-teman lihat. Lalu apalagi sih habis itu gue memakai metode namanya side gapping di dalam busi. Nah, ini ada videonya, teman-teman bisa lihat. Ya. Lalu habis itu apalagi sih ya udah itu aja gitu loh. Itu gua rasa untuk harian sudah cukup memadai ya, tanpa mengurangi efisiensi bensin dan apapun sih kalau gue bilang. Karena kenapa gue nggak mau pakai knalpot racing? Kenapa? Yang pertama adalah gue lagi hidup di lingkungan yang nggak selalu mau banyak berisik karena orang kantoran semua. Gue juga sering pulang malam karena memang kerjaan gue itu ya kadang-kadang dari siang ke malam, kadang-kadang dari sore ke malam banget. Jadi gue menghormati bukan privacy ya, gue menghormati mereka mau bisa tidur tenang apa segala macem. Dan juga gue orangnya nggak demen namanya dengar suara kenceng gitu loh. Kalau gue bilang knalpot racing itu banyak gunanya, banyak juga nggak gunanya gitu loh. Banyak gunanya dia mendongkrak tenaga ya, sudah jelas tentu, karena aliran udaranya kan nggak terhalang oleh sekat-sekat di dalam knalpot ya. Jadi dia langsung plong gitu aja. Kayak hidung lah, kalau gue bilang knalpot standar itu hidungnya dipakein masker. Kalau knalpot racing gue bilang itu plong sih, kalau gue bilang nggak pakai masker, nggak pakai apa-apa, jadi kita bernafas lebih enak. Nah, gitu sih, itu dari knalpot racing. Nggak gunanya kenapa? Nggak gunanya kalau gue bilang sih itu polusi suara satu. Terus yang kedua adalah konsumsi bensin gue jadinya boros. Terus ketiga ya nggak tahu kenapa gue nggak demennya, karena kadang-kadang ya memang estetika atau knalpot racing itu bentuknya banyak yang bagus, cuma gue nggak, entah kenapa gue nggak demen aja lah pakai knalpot racing. Kecuali yang 2 tak. Kalau dulu gue punya Satria 120 itu, gue beli knalpot racing yang memang sedikit mirip dengan aslinya gitu. Dulu gue pakai sih HRS, nah itu mirip sama asli, jadi gue nggak begitu gimana gitu. Kalau sekarang kan 4 tak itu banyak yang ya beda sih, memang beda gitu loh. Terus itu sih kelebihan dengan kekurangannya. Terus abis itu gue rencana sih gue pengen ganti koil, pembakarannya lebih besar. Tapi kalau gue bilang sih pembakaran lebih besar belum tentu bikin motor kencang gitu lah. Mungkin pembakarannya optimal, ya betul, karena si bensin itu ada dia punya daya bakar
itu dia lebih baik lah pembakaran. Jadi ke mesin itu lebih lebih apa ya, lebih optimum gitu loh. Nextnya sih gue bakal beli coil racing, tapi itu ada enak gak enaknya juga gitu loh. Kalau coil racing ya pembakaran lebih besar, otomatis debit bensin itu lebih, ECU menyesuaikan dengan debit bensin. Ya itu jadinya boros pasti lah. Nah, terus lanjut kita bahas filter udara. Filter udara itu gue udah pernah bahas juga, modif yang gue lakuin. Enak-enaknya adalah enaknya ya tarikan lebih enteng. Kalau tarikan lebih enteng, mesin bekerja lebih minimal. Kalau mesin bekerja lebih minimal, berarti konsumsi bensinnya sedikit lebih irit. Dan ini gue buktiin sih dulu filter udara racing. Jadi biasanya gue satu tangki bensin full itu sekitar 400, dulunya sekitar 420 km. 420 sampai 450 km. Sekarang setelah gue ganti filter udara sih naik jadi 480-an sampai 500 untuk 1 liter. Satu tangki, 1 liter. Ya naiknya sih nggak banyak, cuma untuk ukuran ekonomis sih itu ekonomis banget ya. Karena perbedaannya cuma begini, itu apa bedanya cuma 1 km, 4 km per liter. Yang gue bilang sih which is itu nggak banyak sih. Tapi kalau dihitung berdasarkan satu tangki, ya banyak dong. Nah itu kekurangannya adalah ini throttle body jadi cepat kotor, injektor cepat kotor karena kotoran itu masuk. Ini banget sih, kotoran masuk itu kotoran lebih besar bisa masuk, sorry. Nah habis itu apalagi yang telah gue lakuin. Nah habis itu gue lakuin adalah gunain busi iridium. Nah ini sih kalau gue cuma spekulasi aja, karena kalau gue bilang sih busi iridium itu nggak ubahnya sebagai busi yang cuma dimodif sedikit sama produsen. Asik banget. Lanjut, busi iridium itu ada enak gak enaknya juga. Enaknya apa, tarikan juga lebih enteng daripada pakai busi standar. Itu doang sih enaknya. Konsumsi bensin gue rasa nggak nambah, nggak kurang juga gitu loh. Jadi gue bilang sih aman, sama kayak busi biasa, busi standar. Cuma yang membedakan dia dari busi standar adalah ya dia kan ada yang pakai iridium, ada yang pakai platinum, ada yang pakai macam-macam lah gitu loh. Ada yang split fire, yang elektrodanya dibelah dua gitu. Banyak sih busi racing. Lanjut, apalagi sih yang gue lakuin. Nextnya gue pakai metode namanya side gapping. Nah apa sih side gapping itu? Side gapping itu adalah memotong elektroda busi, jadi mengekspos pembakaran untuk berjalan ke semua arah di ruang bakar. Jadi kalau misalnya busi itu kan pembakarannya berbentuk donat begini ya. Kalau misalnya itu enggak, dia berbentuk bola gitu loh. Jadi yang dimana kalau pembakaran berbentuk bola itu kemudian dia lebih bagus untuk membakar tidak di samping-samping aja. Nah itu efek dari side gapping itu adalah itu. Jadi lebih kepada pembakaran yang lebih baik, bukan jadi nambah performa. Ya itu sih kalau gue bilang modif ringan untuk harian yang aman untuk apa aja, nggak bikin polusi suara juga segala macam. Gue sih ya hopefully gue nggak keracunan sama tren knalpot racing, karena gue sih ya untuk menjadi kenceng nggak harus pakai knalpot racing bikin polusi suara gitu pendapat gue. Ya itu aja sih dari gue. Kalau misalnya teman-teman
mau mengaplikasikan seperti gua, yang aman-aman aja silakan. Kalau mau nggak mau menambahkan juga nggak masalah. Itu aja sih dari gua. Keep safety riding, keep respect other rider. Dim sign out. Thank you.